Bunda Rahma mengakui bahwa Bunda Rahma tidak lebih pintar dibanding murid Yesus soal ajaran Yesus. Nah, sekarang saya mau dengar siapa? Langsung dengan Yesus. Saya mau dengar siapa? Tapi Paulus Petrus mana? menerima Paulus. Pertanyaan saya, Baca 2 Petrus 3, 5, 16. saya, mana Bunda ajaran Rahma menolak Paulus dengan Paulus. Yesus Sekarang yang saya mau terima berkesesuaian? siapa? Kau dulu lah, ayo. Ya, sekarang saya mau terima siapa? Saya mau terima siapa? Saya mau Jangan dengar kau Petrus klaim. atau Oke, mau saya dengar jawab. Bunda Rahma? Saya jawab. Kan kau bertanya, Uten. Ya, Kau bertanya, sekarang Bunda Rahma kau bertanya tuh enggak sih? Kau bertanya tuh enggak? Bantu memberi pencerahan, Kau memberi bertanya hidayah tuh enggak, kepada saya. Oten? Pir, kau bertanya tuh enggak? Bantu saya hidayah. Yang Nggak usah, saya mesti mendengar Petrus. Orang dapat hidayah itu atau orang mesti pakai mendengar akal. Bunda Rahma. Kau itu aduh masih jauh lah. Dengar ya. Kau ini karisteng, pemakan babi berkulup, itu ajaran Paulus. Ajaran Yesus itu taat dengan hukum-hukum Torah. Umur Taat, 18 kalau begitu, jadi sunat. kalau begitu, kan? kalau Jadi begitu, kalau kau siapa diajarin, di dunia makanya ini kau yang masih bego lempar sampai batu sekarang kasih masih mati menuhankan orang di ada hari Sabtu? orang, nggak mau denger. Siapa yang masih lempar batu di hari Sabtu? Kau itu karisteng karena Paulus. Coba kau makan babi, kau Petrus berkulup. yang menerima kau Paulus. di luar Bani Israel. Baca 2 Petrus 3, 5, 16. Kau jadi karisteng itu karena siapa? Coba ada ajaran Yesus atau murid Yesus yang bersesuaian dengan kalian? Ibu Rahma, Ibu Rahma tidak sepandai Kita pada poinnya aja. Kau karisteng gara-gara siapa? Sekarang ya, yang semua penontonnya dengar ya. Semua penontonnya dengar. Dia jawab. Bunda Rahma sudah mengakui dia tidak lebih tahu dibanding Petrus. Bunda Rahma, ada Gerunda. Oh, Masya Allah Gurunda. Aku lanjut ke Gurunda. Masuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semangat pagi saudara non muslim. Oke, selamat pagi Bang Suma. Iya, lanjut. Oke. Salam kenal. Iya, salam Suma, kenal saudara. Saya boleh David. tanya. Saya terima kasih kepada Anda. Jadi Iya. Anda ini Iya. sama dengan satu Kristen. Aliran Kristen itu kita bagi menjadi dua. Satu mirip Islam, Iya. yaitu buku adalah satu-satunya sumber pengajaran. Jadi apa yang ada di buku adalah dalil. Jadi saya setuju kitab Kristen atau kitab Yahudi, kalau pendeta boleh menafsirkan, kenapa Bang Suma tidak boleh? Apa bedanya? Sama-sama boleh. Saya juga sekarang bisa bilang sama Donita. Kitab Injil, pendeta boleh tafsirkan, Donita juga boleh. Apa bedanya? Betul kan? Jadi Donita benar, Bang Suma benar, pendeta juga benar. Masing-masing punya tafsiran. Iya. Tetapi ada satu aliran Kristen yang bukan satu-satunya sumber pengajaran iman itu dari kitab. Itu dia dari kesaksian murid-murid Yesus. Kesaksian murid-murid Yesus. Jadi kitab itu ditulis bukan untuk orang mentah. Kitab Injil itu ditulis untuk orang-orang yang sudah percaya Yesus. Jadi begini, Bang Suma saya aku ini, gini. Murid-murid Yesus mereka mengajar secara lisan. Kemudian orang-orang itu menulis apa yang murid-murid Yesus ajarkan. Begitu. Jadi kitab itu ditulis untuk memperkuat ajaran lisan murid-murid Yesus. Nah, tetapi kalau Bang Suma dengan salah satu aliran Kristen yang mengatakan sama-sama butuh data, butuh dalil, Bang Suma benar. Dalil, data di kitab Injil adalah ini, data kitab Injil adalah ini. Bang Suma adalah benar. Bang Suma benar, pendeta juga benar. Tetapi kalau ada satu aliran Kristen, dia punya penafsiran tidak bisa lari dari kesaksian murid-murid Yesus itu. Nah, itu yang kesulitan. Karena dia punya tafsiran akan lari ke situ, ke kesaksian murid-murid Yesus, kesaksian murid-murid Yesus. Begitu, Bang. Iya. Jadi gini, kawan. Penulis Bible
4 kitab kanonik ini itu tidak Sebenarnya ada ada 20. tidak ada bukti kalau Ya. penulis-penulis Bible ini adalah murid Yesus. Tidak ada. Mereka- Satu pun tidak ada. Ya, mereka hanya menceritakan kemudian keadaan yang mereka terima dari orang-orang yang mensaksikan apa yang terjadi terhadap murid Yesus dan juga Yesus itu sendiri. Contoh misalnya, ketika di dalam Markus diceritakan Markus 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kemudian di dalam Yohanes 1 pun dituliskan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Markus menuliskan Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yohanes memberitakan Yesus ke Galilea bersama dengan seorang murid bernama Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Di dalam tulisan Lukas, khususnya di Kisah Para Rasul 8 nomor 29, lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ, dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kemudian di data nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan tentang Injil Yesus kepadanya. Ya. Jadi menurut catatan 4 kitab kanonik, Ya. satu murid Yesus bernama Filipus yang dipanggil oleh Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah yang kemudian dinarasikan sebagai Injil Yesus. Pertanyaan saya sebagai seorang Muslim, mana Injil Yesus tersebut atau mana Injil Allah tersebut, supaya kita bisa tahu bahwa ternyata murid Yesus itu memang memberitakan Injil Allah, Injil Yesus. Sedangkan yang Anda maksud murid, ketika bertanya kepada Bunda Rahma, mana yang lebih tahu, murid Yesus atau Yesus? Atau Ibunda Rahma? Jelas Bunda Rahma hanya tahu tentang Yesus berdasar terhadap Berdasarkan Bible kitab. yang dituliskan kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ya. Nah, pertanyaan saya, Injil Yesusnya, Injil Allah yang diberitakan Yesus itu mana, Bang? Silakan. Oke, saya sebut dulu pertama ya. Kitab Injil atau tulisan tentang Yesus itu pertama dibuat bukan ditujukan untuk kitab suci. Jadi orang menulis saja. Orang menulis. Itu ada 20 kitab. 20 kitab Injil. 4 Injil diterima, 16 ditolak. 16 itu ada, pasti Bang Suma sudah tahu lah. Jadi, Yesus itu mengajar hanya 3 sebenarnya. Injil Yesus itu 3. Kedatangan, kematian, kebangkitan. Itu saja. Jadi murid-murid Yesus cuma mengabarkan Yesus telah bangkit. Awalnya, kalau awal murid-murid Yesus mengajar, itu cuma bisa lihat di khotbah Rasul Petrus di Serabi Salomo. Mereka mengajarkan itu, kan setelah Yesus naik ke langit, kemudian memberi amanat agung, murid-murid Yesus kan menyebar. Tapi kan mereka masih ragu-ragu, apakah harus mengajar ke orang luar atau orang Yahudi saja. Mengajar ke orang luar atau orang Yahudi. Petrus mendapat penglihatan, kemudian mereka menyebar. Setelah konsili Yerusalem 1, mereka menyebar. Mereka menyebar. Nah, mereka membuat jemaat. Petrus itu membuat jemaat Roma. Yohanes itu membuat jemaat Efesus. Kemudian Thomas membuat jemaat di India. Kemudian Bartolomeus itu dia membuat jemaat yang kita kenal sekarang namanya Kristen Ortodoks. Ada Kristen Maronit, itu semua dibangun oleh murid-murid Yesus. Dan di mana-mana mereka mengajar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu. Dan murid-murid Yesus juga yang menerima Paulus. Kalau Paulus itu kami tidak tahu, kami tidak kenal. Kami tidak peduli siapa Paulus. Kami tidak peduli. Apa ajarannya kami tidak penting bagi kami. Tetapi karena Petrus mengajar, Petrus mengangkat ajaran Paulus, maka kami menerima. Begitu Bang. Begitu. Jadi kalau murid-murid Yesus yang sekarang membangun jemaat di mana-mana itu, mereka mengajar yang seperti sekarang Kristen
Kristen klasik menerima, kan kami harus mendengar mana? Saya harus mendengar Petrus atau mendengar Bunda Rahma? Seperti itu, Bang. Iya, saudara. Kalau dalam kaidah Islam, kami beriman kepada sosok manusia mulia, suci, wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia di akhirat, yang datang ke tengah Bani Israel kaumnya, mengajarkan hikmat, mengajarkan ketetapan, mengajarkan Taurat dan juga Injil. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat Taurah wal Injil. Nah, catatan yang muncul oleh orang-orang yang mungkin sesaman dengan manusia yang kami imani sebagai nabi rasul kepada kaumnya Bani Israel, yang kemudian saudara Kristen menyebutnya Yesus, itu mencatat kalau ada manusia suci yang lahir dari perawan suci mengajarkan Injil Allah kepada Bani Israel. Kalau dalam ajaran agama Islam, kaumnya Bani Israel menolaknya. Injil yang diajarkan kemudian tidak dicatat, tidak dihafalkan. Nah, sedangkan Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa kaumnya Bani Israel itu gemar merubah-rubah firman Tuhan yang datang kepada mereka Bani Israel. Pertanyaan saya tadi, di dalam Yohanes 1, Yesus mengajak kemudian Filipus kemana? Ke Galilea. Di dalam catatan, saya bisa potong sedikit ya, sedikit. Saya minta maaf. Ya. Silakan. Injil yang tulis dirubah-rubah, sepemahaman saya, penulis Quran itu tidak membaca Injil 4 ini. Kan tadi saya bilang Injil itu ada 20. Injil itu ada 20. Yang ditolak 16. Nah, Injil yang beredar di Arab itu bukan Injil kanon 4 ini. Tetapi salah satu dari 16 kitab Injil itu. Karena yang berkembang di sana kan Pendeta Warakah, itu dari Nestorian, Maria Bite, itu mereka membawa kitab Injil yang ditolak itu ke Arab. Jadi yang berkembang di Arab adalah Injil yang 16 ditolak. Jadi ketika penulis Quran menulis, kamu telah merubah-rubah Injil, menurut hemat saya, itu bukan 4 kitab Injil yang dipakai oleh Kristen sekarang, tapi 16 kitab yang ditolak oleh Kristen sendiri. Jadi kalau pernyataan bahwa Injil telah diubah-ubah, ya seperti kami pun juga mengatakan 16 Injil itu bukan kita nyatakan diubah, tapi langsung ditolak. Menurut saya. Tapi kalau abang cerita tentang Yesus dari, saya menganggap Yesus dengan Nabi Isa sama. Kalau abang memuliakan Nabi Isa sebagai manusia, saya bersyukur. Saya tidak pernah protes. Saya berterima kasih. Ya, jadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat Taurah wal Injil. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Kalau saudara mengatakan bahwa yang datang kemudian ke Waraka itu adalah Injil yang ditolak, yang tolaknya siapa? Yang memiliki otoritas untuk kemudian menolak ini salah, ini benar, itu siapa? Karena Yesus itu tidak pernah memilah-milah terkait pengajarannya. Dan satu hal yang terpenting adalah Injil manapun yang Anda gunakan hari ini, itu tidak ada kesinambungan jelasnya dengan Yesus itu sendiri yang memiliki ketetapan kesinambungan yang jelas berdasarkan catatan kitab saudara sendiri. Itu adalah Injil Filipus, Injil Yesus, Injil Allah, yang kemudian Filipuslah yang menerima legitimasi, bahkan dia yang menerima pengesahan. Dia yang memiliki validasi terhadap ajarannya. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang diajak ke Galilea untuk mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada kaumnya Bani Israel. Sekarang kita lihat Paulus menulis di dalam Galatia 1 nomor 8. Sekalipun kami atau malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Di sini Paulus sedang mengutuk 4 kitab. Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang digunakan oleh orang Kristen. Kenapa? Paulus mengajarkan kemudian kepada pengikutnya mengutuk 4 kitab ini disebabkan karena dengan catatan Galatia 1:8, Paulus sama sekali tidak mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Injil 4 ini itu tidak diajarkan oleh Paulus. Maka dengan kata lain, Paulus sedang mengutuk kitab kanonik yang Anda gunakan sebagai dasar pijakan menjadi Kristen atau apapun itu.
Ini kata Paulus. Oke, Sekarang oke. yang sekarang yang Saya menjadi potong sebentar, permasalahannya sedikit, adalah sedikit. ketika Paulus dalam gambaran Islam mengutuk 4 kitab kanonik dan kemudian umat Islam memahami 13 buku Paulus juga bukanlah firman Tuhan, maka apa yang menjadi dasar pijakan kebenaran di Kristen ini sebenarnya? Sedangkan mereka tidak memiliki Injil Allah. Kristen tidak memiliki Injil Allah, Kristen tidak memiliki Injil Yesus, Kristen tidak memiliki Injil Filipus sekalipun. 4 kitab kanonik dikutuk oleh Paulus. 13 kitab Paulus bukan firman Tuhan. Lalu pijakan Kristen yang mana, Bang? Oke, siap. Bedakan kitab Injil dan Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik. Yesus mengajarkan bahwa Dia telah datang. Itu adalah Injil. Itu namanya Injil. Jadi, Yesus telah datang. Yesus telah bangkit. Itu namanya Injil. Injil. Nah, kitab Injil itu adalah kitab yang menulis Injil. Jadi, Rasul Paulus itu dia memberitakan semua yang terdapat di dalam 4 kitab itu. Dia mengatakan Yesus bangkit. Dia mengatakan Yesus mengadakan perjanjian baru. Dia mengatakan Yesus wafat. Itu adalah Injil. Paulus memberitakan 4 kitab Injil itu. Kan di situ tidak tulis kitab, tapi memberitakan Injil. Paulus tidak berani mengatakan pembatalan Taurat kalau Yesus tidak mengadakan perjanjian baru. Makan malam terakhir, inilah darah perjanjian baru dan kekal. Karena Yesus sudah membuat perjanjian baru, maka Paulus berani menyatakan bahwa ketentuan Taurat sudah batal. Begini, ketentuan Taurat begini. Hukum Taurat itu terdiri dari 10 hukum dan 613 hukum Musa. Artinya, ketika kita mau menyenangkan Tuhan, itu kita tidak makan babi. Kita mesti harus bikin ritual. Kita mesti harus, misalnya apa begitu. Jadi ritual itu yang menyenangkan Tuhan. Ritual, hukum, norma. Nah, Yesus datang itu menghapus ketentuan. Jadi Yesus mengatakan, kamu mau menyenangkan Tuhan, kamu menghormati Tuhan, itu dengan cara kamu bukan lagi tidak makan babi, tapi kamu mencintai manusia, kamu mengasihi manusia. Seperti itu. Jadi hukum moral tidak dihapus, tetapi hukum seremonial yang seperti upacara apa semua sudah terhapuskan. Kalau dulu di Itu yang Taurat menghapusnya siapa, Bang? Yesus Di mana Yesus menghapus Taurat? membuat perjanjian baru. Jadi jalan keselamatan. Di mana itu Yesus membuat perjanjian? Oke. Perjanjian baru. Makan malam terakhir. Ya apa di situ, Bang? Apa hubungannya dengan Taurat? Tunggu. Saya bacainnya. Makan malam terakhir ayat di perjanjian baru di Lukas 22:20. Silakan, boleh dibacakan. Lukas 22:20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan kepadamu. Jadi Yesus mengganti perjanjian lama antara bangsa Yahudi, bangsa Israel dengan Allah di puncak Sinai. Begitu. Karena ada perjanjian baru ini, maka semua ajaran-ajaran Yesus itu bermuara begini. Kamu dulu sembah Tuhan, kamu sembah Allah. Kamu sembah Allah. Kamu menyenangkan Tuhan, kamu sembah Allah, kamu sembah Allah. Sekarang tidak. Kamu mau menyenangkan Tuhan, kamu mengasihi manusia. Kamu mau ini, kamu mengasihi manusia. Kamu mau menyenangkan Tuhan, kamu menolong orang. Ya, apakah kemudian perjanjian baru yang Anda maksud ini itu menghapuskan Taurat?
Kan begini, Taurat itu terdiri dari 10 hukum Taurat dan 613 hukum Musa. Ya, kalau Padahal tidak, Bang, Bang Suma, kalau tidak dihapus, sekarang untuk jalan keselamatan itu hari Sabtu harus lempar batu ke orang. bukan begitu abangku. Gini, perjamuan malam yang Yesus lakukan itu adalah perjamuan untuk menguji murid-murid, bukan membatalkan hukum Taurat. Makanya kalau kita membaca catatan-catatan Lukas ini dari nomor 1 sampai seterusnya, itu kita harus maknai, jangan kita itu seakan-akan duduk di situ sebagai orang yang sedang berbicara dengan Yesus, tapi kita harus netral mendudukkan perkara itu. Yesus mengambil roti, Yesus mengambil anggur, lalu kemudian memberikan kepada muridnya, menjelaskan, ini tubuhku. Apa tubuh di situ? Apa tubuhnya? Roti. Ini darahku. Apa darahnya Yesus di situ? Anggur. Yesus ingin kemudian menguji murid-muridnya, siapa di antara mereka yang tidak mendengarkan itu, justru menganggap kemudian roti yang dimaksud dagingnya Yesus. Darah yang dimaksud adalah benar-benar darahnya Yesus. Siapa di antara mereka? Maka Yesus mengatakan, tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Dia ingin menguji muridnya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dia kemudian ingin menguji siapa di antara anak manusia yang kemudian di antara 12 muridnya ini yang akan mengkhianati dia, sehingga nanti akan menjadikan sebuah batu sandungan bahwa darah yang dimaksud adalah benar-benar darah yang dikucurkan di tiang salib. Makanya dikatakan data 22-nya, sebab anak manusia memang akan pergi seperti apa yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan. Nah, siapa yang celaka ini? Yang tidak mendengarkan bahwa darah yang dimaksud adalah anggur, tubuh yang dimaksud adalah roti, sehingga dia harus menyerahkan Yesus betul-betul untuk sekedar sebagai penebus atau sebagai tumbal kepada orang Roma, agar bangsa Yahudi itu tidak dirampas kejayaannya oleh mereka. Nah, makanya dikatakan, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Yudaskah, Filipuskah, Petruskah, dan seterusnya. Dan ternyata yang naik arisannya sebagai pengkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Begitu saudara David. Jadi jangan Anda menghalalkan ajaran Romawi Yunani dan menghalau kemudian ajaran Tuhan kepada Bani Israel dengan cocokologi terhadap data yang sama sekali tak ada hubungannya dengan pembatalan hukum Taurat. Sedikit lagi, kata Yesus Bang, kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa perjanjian baru itu adalah darahnya, dagingnya, kematiannya? Itu sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan hidup kekal yang Yesus ajarkan di dalam kitab Matius itu sendiri. Begitu kawan, silakan. Kan pertama saya mau sebut ini. Yesus mengatakan ini Yesus darahku. Sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk darah di situ apa, dosa. Bang? Darah yang dimaksud di situ apa? Ya, darahku. Darah yang dimaksud di situ Yesus. Tunggu dulu bang. Itu untuk menguji muridnya. Sekarang saya mengerti. Darah yang dimaksud di situ. Abang itu punya penjelasan. Saya paham, saya mengerti. Dan saya terima kasih. Makanya dijawab, darah yang dimaksud Yesus di situ. Saya terima kasih. Tetapi kan penjabaran itu juga dijabarkan oleh murid-murid Yesus. Darah yang dimaksud Yesus di situ darah abang apa punya penjelasan sendiri, punya tafsir sendiri. Enggak, ini bukan tafsir, ini fakta di lapangan. Darah yang dimaksud Yesus di situ inilah. Inilah darahku. Darah yang dimaksud Yesus di situ apa, Bang? Betul. Tetapi Petrus mengajar di tempat lain itu berbeda. Tunggu. Darah yang dimaksud Yesus di situ apa, Bang?
darahnya Yesus, anggur itu Anggur. sebagai perlambangan. Anggur. Iya. Lalu Iya. siapa pengkhianatnya? Pengkhianatnya ini apa? Yudas. Berkhianat, anggur di situ Bukan. merubahnya menjadi apa? Abang kan baca kitab, Ya, jelas dong. Kemudian Saya baca menjabarkan. Iya, jelas. Karena Kalau Yesus, kalau Yesus, kejadian sebenarnya, saudaraku, murid Yesus mengajar, baru orang nulis kitab, betul kan? enggak. Sekarang permasalahannya di situ adalah Yesus pada keadaan di TKP. Iya. Dia menunjukkan darah di situ, darah beneran. Betul, saya tidak Atau protes, darah itu palsu. kan menurut abang. Tapi Nah, bukan menurut saya, Yesus. ini menurut Yesus, abangku. Yesus mengatakan sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi Ya. celakalah orang yang olehnya diserahkan. Orang yang menyerahkan Yesus ini adalah pengkhianat. Betul. Yang mentafsirkan kemudian darah yang dimaksud Betul. di sana adalah anggur. Dia pengkhianat akan menggantikannya dengan darah beneran. Betul? Betul, itu Nah, kalau menurut abang. Setelah baca Berarti kitab enggak, suci, ini menurut baca kitab Yesus Injil. sudah tertulis di situ. karena abang baca kitab Injil. Yang dibaca di sini adalah keadaan di TKP. di gereja yang dibangun Lain oleh kalau jemaat-jemaat. gereja saya nggak mau percaya Loh, kalau gereja kalau itu bukan gereja pengikut itu kan Yesus. dibangun oleh murid-murid Yesus. Saudaraku, Gereja saya kan lebih dibangun oleh percaya. murid-murid Yesus. Saya Benar kan? lebih percaya. Enggak ada Yesus memberikan perintah ke muridnya mendirikan gereja, enggak ada, Abang. Mereka mendirikan. Jangan mereka Anda tidak ada perintah, tambah-tambahkan. tetapi Yesus dibuatlah tidak jemaat-jemaat. mengenal gereja, abangku. Iya, tetapi Petrus Yesus ke Roma, tidak mengenal Bartolomeus ajaran ke Ortodoks, Kristen, abangku. Markus ke Ortodoks Syria. Saudara, kalau Anda mengatakan murid Yesus ke orang-orang Yahudi, Ya. itu benar. Meskipun orang Yahudinya ada di Roma, itu betul. Betul. Tapi kalau Anda mengatakan murid-murid Yesus pergi ke Roma untuk mengajarkan orang Roma, Anda salah. Anda keliru. Karena tapi faktanya seperti itu. Kalau Anda mengatakan Kalau dengar, gereja India. dengar, saudaraku. Kalau Anda mengatakan itu fakta, berarti nubuatan Yesus itu terjadi. Apa itu? Yesus palsu dan rasulnya, nabinya telah menyesatkan mereka. Karena di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus berkata kepada muridnya yang asli, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat serta kekuatan-kekuatan untuk sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Petrus, Filipus, kemudian Andreas pergi ke Roma mengajar orang-orang Roma, berarti murid sudah berhasil disesatkan oleh Yesus palsu. Begitu, Bang. Siap. Gitu. Jadi begini, tetapi tadi kita kan sudah ambil kesimpulan. Yang lebih tahu ajaran Yesus itu Bunda Rahma atau murid-murid Yesus? Murid Yesus yang Anda maksud siapa? Pengarang Bible? Nah, sekarang murid Yesus itu Kutanya dulu. Yang Thomas Anda ke maksud India. murid Yesus dalam pandangan Petrus. Kristen itu penulis Bible gitu? Bukan, mereka tidak Lalu? dari begini. Penulis Bible itu ada 20 orang. 20 kitab. Dari mana Anda mengatakan penulis Bible 20 orang? Kan ada 20 kitab. 20 pikir ada kitab. 20. Nah, sekarang yang menentukan bahwa kitab ini yang sah dan yang kitab ini tidak sah, itu siapa? Itu dia. Tadi begini. Siapa, Murid-murid Yesus, begini. Enggak, murid-murid- yang menentukan 20 kitab ini, Kan tadi yang ini yang gereja sah, yang didirikan. yang ini tidak sah. Siapa? Begini. Siapa yang Saya menentukan punya- itu, Abang? Gereja. Gereja. Gereja ini mendapatkan kemudian otoritas dari siapa untuk menetapkan buku-buku Kan itu? apostolik itu turun-temurun. Apostolik ini yang Anda maksud itu siapa? Turun-temurun dari Petrus ke sini. Coba Anda buktikan secara garis gambaran terang dari Yesus ke Petrus ke gereja itu di mana polanya? Dari Yesus. Di mana Yesus kan memberikan kemudian Dia memberikan ultimatum? itu kepada Di mana? Petrus kepada batu karang. Ya, Yesus memberikan kemudian jemaat untuk didirikan di atas batu karang. Ya, Jemaat yang ya. dimaksud ini, Bang, orang Ya. Yahudi atau non Yahudi?
Kalau tangkapan pertama, ikan Yesus itu bukan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang tidak Yahudi. Kata siapa? Inilah celakanya. Nah, itu dia. Amanat agung. Inilah celakanya. Kalau coba amanat abang agung. ini, Pergilah kepada seluruh bangsa. Oh, beda. Itu beda, Bang. Jangan Anda mengait-ngaitkan amanat agung yang Anda gereja punya dengan ajaran Yesus. Sekarang pertanyaan saya, jemaat yang diperintahkan kemudian oleh Yesus kepada Petrus, orang bersunat, pemakan babi atau bukan? Bagaimana? Silakan lanjut. Jemaat yang diajarkan kepada Petrus yang tidak akan diambil oleh siapapun, itu jemaat pemakan babi tidak bersunat atau orang Yahudi tok? Sudah disepakati dalam Konsili Yerusalem 1. Saya tidak tanya konsili itu. Saudaraku, jangan Anda mencampur baurkan antara hak dan yang batil. Ya ahlal kitab lima talbisun al-haq kabil batil wa antum ta'lamun. Jangan Anda campur adukkan dulu. Jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus sebagai murid, si Kepas sebagai murid dari Yesus ini, itu bercampur enggak dengan pemakan babi orang-orang yang tidak bersunat? Bercampur enggak? Atau itu spesial untuk kaum Yahudi saja? Pertama untuk kaum Yahudi saja. Subhanallah. Udah selesai kita. Selesai sudah. Tapi kan Petrus dapat penglihatan. Sekarang ketika Anda sudah mengakui itu jemaat yang dibentuk oleh Petrus adalah orang-orang Yahudi saja. Sekarang adakah Yesus mengajarkan kemudian kepada Petrus untuk menggabungkan dalam satu rumah ibadah antara orang Yahudi dan non-Yahudi? Oh, begini. Tadi dengan adanya perjanjian baru, hukum seremonial, aturan, mulai lagi abangku. Mulai lagi abangku, saya katakan tadi itu bukan perjanjian baru dalam hal membatalkan Torah. Kan itu ujian. Bukan Astagfirullahaladzim. Ini untuk ujian siapa di antara 12 murid yang akan mengkhianati dia. Ya Allah ya Karim. Di mana di dalam yang lebih tahu ajaran Yesus itu murid-murid Yesus atau Bang Suma sih? Ini berbicara yang tertulis abangku. Tertulis itu 30 tahun setelah murid-murid Yesus mengajar. Sekarang yang diceritakan oleh Lukas ini, yang dituliskan oleh Lukas ini, saudara, kejadian setelah 30 tahun atau kejadian pada saat Yesus? Setelah. Aduh, parah ini Lukas abangku. tidak pernah ketemu Yesus. Maka dari itulah ketika Lukas tidak pernah bertemu Yesus, yang Lukas ceritakan di dalam kitab Lukas 22 ini, itu catatan yang bercerita tentang keadaan Yesus pada masa Yesus mengajar, atau bukan? Iya, keadaan, tetapi kan Yesus itu menerangkan. pintar. Nah, ketika Yesus itu mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu, darah di situ apa? Darahnya tuh. Salibnya. Mas Solang generasi. Andai saja dengar saudara David. Dengar. Kalau Bang Suma mengajar, saudara David, saya terima kasih. Tetapi itu kan menurut Bang Suma, bukan menurut saudara David. Yesus. Andai saja Anda semeja dengan Yesus pada saat itu, Anda lantas angkat tangan berbicara interupsi kepada Yesus. Yesus, ini bukan darah anggur yang dimaksud di sini, harus darah beneran. Maka kamu, saudara David, akan dikatakan memang benar apa yang telah dituliskan tentang aku. Akan tetapi memang David celaka. Karena David telah menyerahkan aku. Itu kan menurut Bang Suma. Itu menurut Yesus. Coba Anda baca nomor 22-nya. Kalau menurut Yesus itu yang boleh Anda baca nomor 22-nya? Boleh Anda baca? Boleh Anda baca nomor 22-nya? Boleh? Oh, coba. Nah, silakan. Apa? Ayat berapa? Nomor 22 dari Lukas 22 yang Anda katakan sebagai perjanjian 22, baru. Oke. Saya iyain aja. Oh, harus yang tertulis. Saya tidak menyuruh Lukas Anda mengarang satu inilah cerita baru. Inilah buku yang diserahkan bagi kamu. Nomor 22. Nomor 22. 22. Lukas 22 ayat? Nomor 22. Lukas 22 ayat berapa? 22 ya, Lukas 22 ayat 22.
Ya, sambil bantu. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Tetapi celakalah orang yang oleh ia diserahkan. Nah, kalau Anda melihat dan membaca data itu, apa kata Yesus? Apa yang Kalau dikatakan saya- kemudian? Apa yang kalau dikatakan saya- oleh Yesus kemudian? Kalau Ya. saya baca, saya tidak mengerti. Tetapi murid-murid Yesus mengatakan itulah perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu roti dan juga adalah anggur. Makanya cuma satu pengkhianat di sana. Siapa pengkhianat di situ? Ketika uji coba itu berlanjut. Bang Suma baca kitab suci Injil yang ditulis kitab Injil itu ditulis untuk memperkuat ajaran lisan murid-murid Yesus. Tapi sekarang Bang Suma membantah ajaran murid-murid Yesus. Loh, bagaimana saudaraku ini? Ini tertulis. Sekarang- Tetapi iya, betul. lihat. Tetapi Kitab Lukas itu, lihat. kitab Kata Lukas itu Yesus. ditulis. Kata Yesus, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Itu untuk menyeleksi siapakah di antara muridnya yang akan menggantikan anggur dengan darah beneran. Yang Itu kan menggantikan. kalau menurut Bang Suma. La haula wala quwata illa billah. Ini fakta real. Karena murid Yesus tidak mengajar begitu di gereja-gereja. Kata siapa? Kata siapa? Loh, Kata di gereja siapa? Katolik Ortodoks di India di Iya Efesus. betul. Kenapa demikian adanya? Karena orang yang Anda sebutkan tadi adalah pengikut ajaran Roma Yunani. Tidak. Sekarang Thomas begini, Edison belum saudara. kenal. Thomas Sekarang Edison begini. belum kenal. Sekarang belum kenal begini, siapa-siapa. saudaraku. Kalau itu benar adanya, tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan nebus dosa menggunakan daging manusia, darah manusia. Darah Silakan. pakai darah. Silakan manusia. Anda tunjukkan. Silakan Oke, Anda tunjukkan. bukan Di manusia. mana Tuhannya Yahudi Bukan. mempersembahkan kemudian darah manusia dan daging manusia untuk nebus dosa. Bukan darah manusia, darah Maka darah dari domba. itu Anda mengatakan bahwa orang-orang itu Tetapi tidak itu mengajarkan murid-murid hal Yesus yang yang sama. mengajar seperti itu. Di mana Yesus mengajarkan kemudian untuk menebus dosa pakai darah manusia? Di mana Yesus mengajarkan itu? Yesus Di mana? mengajarkan itu. Di Itu mana? adalah perjanjian baru. Ya Allah ya Karim, di situ anggur bukan darah beneran, kawan. Ini Yeay, masolang generasi. Begini, Bang Suma. Saudaraku, Jadi, kenapa aku- Anda mempertahankan ajaran yang muncul belakangan, sementara Yesus di karena situ sedang murid Yesus yang menyeleksi. mengajar seperti itu. Yesusnya mengatakan darah di situ anggur. Sekarang yang lebih tahu ajaran Yesus itu Bang saudaraku, Suma atau murid Yesus? Jangan tanya begitu. Sekarang yang tertulis tanya di begitu. situ. Sekarang siapa mau dengar siapa? Saya mau Sekarang dengar yang Bang Suma? tertulis Atau di saya mau sana dengar murid Yesus menjelaskan di sana darahnya itu yang mana? Darah beneran atau anggur? Saya tidak tahu, tetapi murid Ya, Yesus mulai mengatakan ngaco. itu darah beneran. Mulai ngaco. Percuma Tapi darah punya beneran. kepala kalau otak nggak berfungsi. darah beneran. Percuma. Saudaraku, Tidak percuma. inilah Jadi sekarang fungsinya Islam kembali ke datang. pertanyaan mendasar. Inilah Kembali ke fungsinya pertanyaan apologet Yang Islam lebih itu tahu lahir ajaran Yesus, supaya Bang Suma meluruskan atau murid ajaran Yesus yang Anda bengkokkan. Anda Tidak, membengkokkan tidak. ajaran Yesus. Kan kata Bang Suma itu, bukan kata murid Yesus. Sekarang begini. Yesus Sekarang pertanyaan menunjukkan mendasar. inilah Bang Suma darahku. lebih tahu ajaran Yesus atau murid-murid Yesus yang lebih tahu? Inilah darahku. Darah yang Yang dimaksud lebih tahu Yesus di siapa? situ. Nggak usah terlalu jauh. Darah yang dimaksud tadi Yesus saya di bilang, situ. Bang Suma benar menafsirkan. Kalau Darah pendeta yang boleh dimaksud menafsirkan, Yesus Bang di Suma situ boleh. darah apa? Tetapi ada satu aliran gereja yang tafsirannya tidak boleh keluar dari kesaksian para murid. Nah, saya adalah itu. Saya memberi tafsiran. Oke, Alkitab. saya tidak. oke. Saya akui Anda pintar kalau gitu. Sekarang saya mau menguji kepintaran saudara. Yesus menunjukkan darah. Inilah darahku. Ya. Apa yang ditunjukkan Yesus di situ? Darah beneran Anggur. atau darah Anggur. anggur? Lalu siapa Tetapi yang orang tidak merubahnya mengerti. menjadi darah beneran? Tapi tidak tahu, orang tidak mengerti. Siapa yang menggantinya menjadi darah beneran? Nah, Hah? setelah Mulai begini. ngaco. Oh, tidak ngaco. Siapa yang Karena menggantikannya menjadi darah beneran? murid Yesus. Murid Yesus. Siapa itu? Siapa? Murid Yesus. Petrus. Siapa? Petrus. Di mana tertulis di situ bahwa Petrus yang menyerahkan Yesus?
Gini. Bukan menyerahkan. Tetapi kan tadi Lalu apa pertanyaannya yang darah. Anda ingin ajarkan Darah. ini kawanku? Darah. Pertanyaan Inilah tubuhku. Anda diam Iya. dulu. Anda ternyata hanya penyesat. Anda diam. Atau Anda turun. Anda tidak layak diskusi dengan saya. Saya suka diskusi dengan orang yang jujur, bukan penyesat, bukan pendusta, bukan pembohong. Oke, Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Tubuh yang dimaksud di sana roti, darah yang dimaksud di sana anggur. Lantas Yesus mengatakan apa? Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Yang menyerahkan aku ini nanti, sang pengkhianat ini nanti mengkhianati aku ini, yang tadinya aku tunjukkan darahku adalah anggur, dia akan menunjukkan darahku yang sebenarnya adalah darah manusia. Tubuhku yang kukatakan adalah roti, pengkhianat ini yang menyerahkan aku ini akan menggantikan roti yang menjadi perjanjianku berubah menjadi daging. Maka apa kata Yesus? Celakalah orang yang olehnya aku diserahkan. Bahkan di data lain dikatakan apa? Adalah lebih baik sekiranya ia tidak pernah dilahirkan oleh ibunya. Sekarang saudara David menjadi pengikut ke-11 murid Yesus yang roti dan roti dan adalah juga anggur, atau menjadi pengikut Yudas yang adalah darah beneran dan daging beneran. Anda posisinya di mana? Mengikuti murid Yesus. Yang mana? Petrus dan lain-lain. Baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Saudaraku. Baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Perjanjian baru di situ jelas yang Anda katakan tadi adalah roti dan anggur. Itu kan menurut Bang Suma, bukan menurut Yesus. Yudas sang pengkhianat menggantikannya dengan tubuhnya dengan darah beneran. Betul? Bang Suma tidak mau baca 1 Betul? Petrus 1 18 sampai 19. Hei, saudaraku, saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tidak pernah memandang kitab Anda itu sebagai firman Tuhan. Ya, coba baca 1 Petrus 1 18 sampai 19. Saya tidak pernah juga memandang buku Petrus itu catatan Kepas atau Petrus. Oke. Saya tidak pernah memandang itu. Yang saya pandang sekarang ini adalah berita yang diberitakan Lukas tentang siapa pengkhianat. Ya, dan Pengkhianat Abang ini- menafsirkan menurut Pengkhianat ini, pandangan Abang. tunggu dulu. Yang Muslim. Yudas di sana yang semeja dengan Yesus pengkhianat nggak? Pengkhianat. Mengganti darah yang adalah anggur dengan darah beneran nggak? Bukan dia. Tidak ada surat. Allahu Tidak Akbar. ada surat. Tidak ada surat. Yohanes 6 nomor 70 Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Pertanyaan saya, yang iblis ini siapa bang? Yudas mungkin. Yudas. Saya tidak tahu. Yang berkhianat siapa? Yudas. Yang menggantikan dan membuat Yesus itu diserahkan untuk dibunuh siapa bang? Kalau diserahkan Yudas. Yudas. Yang berkhianat Yudas, yang disebut Yudas. iblis Yudas, yang menyerahkan Yudas, yang menggantikan anggur menjadi darah beneran siapa? Petrus mengatakan, udah bang, udah. Sudah. baca Sudah. 1 Petrus 1 18 Saya sampai 19. tidak punya kewajiban untuk Anda mengakui yang jujur. Saya hanya oke. bertugas meluruskan, memahamkan anak-anak didik saya yang ada di bawah, yang ada di YouTube. Bang Suma jujur. Tadi Pak Tata mengatakan dia lebih pandai dari murid Yesus soal ajaran. Kalau yang dimaksud itu kalian, saya paham adik saya ketika dia bernarasi, apakah Anda Ustadz Tata lebih paham daripada murid-murid Yesus? Kenapa adik saya mengatakan dia lebih paham? Karena murid-murid Yesus itu kalian kan? Saudara Kristen kan yang mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus. Makanya adik saya mengatakan beliau lebih paham daripada murid-murid yang adalah kalian. Saya juga begitu. Saya lebih paham Bible daripada Anda. Buktinya ketika Anda membawa Lukas 22, Anda memplesetkan, menafsirkan kemana-mana. Padahal yang berkhianat di situ adalah dia yang menggantikan darah yang adalah anggur menjadi darah beneran. Dia yang menggantikan daging yang adalah roti menjadi daging beneran. Dengan kata lain, pengkhianat yang adalah iblis yang menggantikan roti adalah roti beneran,
darah adalah anggur beneran, menjadi Yesus harus menjadi tumbal di atas salib. Itulah pengkhianat dan itulah iblisnya. Sekarang posisi saudara David yang ada di bawah, dengarkan. Sekarang posisi Anda, pengikut 11 murid yang tetap roti dan tetap anggur sampai hari ini, atau posisi Anda ikut kepada Yudas yang adalah darah beneran dan daging beneran di atas salib. Anda pengikut siapa? Sederhana kan? Sederhana. Untuk menjadi orang waras, untuk menjadi orang yang menegakkan yang hak dan menghindarkan manusia kepada yang batil, harus mendudukkan akal sehat di dalam menelaah apapun itu. Membaca buku, menu makanan harus dengan akal. Membaca kemudian daftar pustaka, referensi dalam sebuah narasi harus pakai akal. Membaca buku, daftar buku ilmiah pakai akal. Membaca buku resep makanan pakai akal. Membaca kemudian sandi-sandi kedokteran pakai akal. Semua pakai akal. Maka membaca buku yang dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia yang setelah diterjemahkan juga harus menggunakan akal. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dogma, karena itu akan membuat kita menjadi botol. Silakan, masih ada saudara kita yang mau belajar. Ingat ya, kita nggak menghujat, kita nggak menista, kita sedang berdialog lintas agama. Kita bukan menghujat. Ya, silakan. Iya. Kalau Bang Juma itu pintar, kenapa takut sama si Edis? Dan si Edis ngajarin abang cara sholat. Waduh. Oh, Iya. ini lagi. Ngapain bawa Yang- Edis ke sini? Yang kabur meninggalkan medan perang itu siapa? Itulah yang takut. Enggak, masalahnya Bang Edis ngajarin abang cara sholat. Medan perang kita, perang logika kita itu di sini, di negara yang kita cintai ini. Yang takut yang kabur. Saya masih di sini, aku masih di sini, menegakkan ajaran tauhid, tak akan pernah mundur, walau hanya selangkah saja. Aku masih di sini, mengarahkan manusia-manusia cupu agar mereka paham betul isi Bible mereka. Iya, yang abang takutin itu Edis sama si RK sama Pak Bom. Itu yang abang takutin, yang berilmu. Ya, suka-suka Anda lah. Nah, Silakan aja Anda bernarasi. Oke, mungkin ada yang mau berdiskusi lagi? ya udah, ayo silakan. Baik. Bang, saya masih bisa nggak? Oh, boleh. Kalau masih mau boleh, silakan. Oke. Tadi kita sudah ambil kesimpulan ya. Kita sudah ambil kesimpulan. Murid-murid Yesus yang Petrus mereka lebih tahu ajaran Yesus dibanding Bang Suma sama Bunda Rahma. Tetapi tidak lebih tahu ajaran Yesus dibanding Ustadz Tata. Saya mau tanya Bang Suma. Bang Suma itu namanya Zulkifli. Maaf kalau saya salah. Zulkifli kan? Iya, betul. Ya, oke. Bang Suma itu akun TikTok kan? Iya, benar. Dengan Bang Zulkifli itu satu atau dua? Dua. Dua, tapi satu. Satu. Iya, oke. Terima kasih. Bang Terus? Suma adalah akun TikTok benda mati yang juga adalah Bang Zulkifli yang hidup. Dua salah. tapi satu. Salah Anda, salah. Anda salah di situ. Anda keliru besar di situ Salahnya di ketika Anda mana? menjelaskan. Salahnya di mana, Bang? Zulkifli M. Abbas itu adalah akun TikTok yang bukan saya. Bukan, Itu bukan. pribadi Saya tanya, yang berbeda. Bang Suma namanya siapa? Oh, kalau nama itu nama yang melekat pada diri saya. Ya, itu namanya siapa? Saya Zulkifli M. Abbas, itu nama yang melekat pada saya. Nama. Kalau akun itu TikTok adalah manusia hidup. itu Manusia bukan hidup. saya. Manusia hidup. Sekarang manusia Bang hidup. Suma 01 official ini Itu- adalah akun TikTok.
Akun TikTok itu pribadi yang berbeda, Bung. Bukan saya itu. Itu Siapa? adalah Bang itu. Suma siapa? Lucu Anda ini. Loh, Bang Suma 01 itu Zulkifli Hasan bukan? Itu akun saya. Bukan yang hidup, manusia hidup itu siapa? Ya saya. Ya, saya. Bang Suma bukan Bang Suma, tapi Bang Suma. Aneh Anda ini. Akun Enggak lah, dengan Bang. sekarang Saya gini. bicara benar lah, Saya balik bertanya. Akun David nih, akun David dengan Iya. David sama nggak? Beda tapi sama. Kalau saya ludahin ini si David, Tidak masalah. saya ludahin. Apakah Tidak saya masalah. ludahin Anda? Apakah saya Karena kita ludahin beda. Anda? Karena Apakah kita saya beda. ludahin Anda? Kan kita beda. David dengan David, akun David dengan David itu beda, tapi sama. Ya sekarang saya ludahin. Yang saya ludahin siapa? Anda? Bukan. Katanya sama. Udahlah Bang. Dua tapi satu, kan? Ngapain mempermasalahkan sesuatu yang remeh-temeh itu kenapa? Iya, karena remeh-temeh. Jadi Yesus adalah utusan Apa? Allah yang adalah Allah itu sendiri. Oh salah ente. Sama, Nanti kan? Salah besar. Sama, kan? Salah besar. Sekarang kalau Anda menyamakan itu, ini HP nih ada tulis saya kentutin ya, maaf ya teman-teman. Iya. Apakah Ya. saya kentutin Anda? Bukan, tidak. Nah, bukan. Ketika Yesus dibunuh, apakah Tuhan Elohim dibunuh? Ayo Bang, waras dong Bang. Ini 2026 Bang. Waras. 2026 waras Bang. Waras segera. Ini David saya akan rendam di gelas ini sebentar lagi nih. Ku gerendam ini HP ini di gelas. Apakah Anda yang terendam? Bukan. Jadi ayo. Mengawali tahun 2026, saudara-saudaraku, mari kita waras. Mari kita sehat, tinggalkan doktrin, tinggalkan dogma. Jangan Anda laporkan saya kemudian di pos kamling hanya gara-gara saya rendam HP. Anda menangis ke Pak RT, saya direndam sama Bang Suma. Oke, sorry tadi Bang. Sorry. Jadi Bang Suma 01 itu akun TikTok benda Iya. mati. Ya, Tetapi adalah Zulkifli Ablas yang hidup. Betul kan? salah di situ kelirunya Anda itu di situ. Coba Bang Suma Anda ini hina pemerintah dan Prabowo. Yang ditangkap siapa? Bang Anda Suma akun kah atau Zulkifli Ablas yang ditangkap? Kenapa nggak ditangkap aja HP saya? Tidak bisa. Kenapa? Coba di mana? Kenapa tidak bisa? Karena yang ditangkap adalah Zulkifli Ablas. Berarti antara HP dengan saya sama atau beda? Beda tapi sama. Solang generasi. Ketika Bang dengarkan saya Suma, saudara kalau David, hina-hina Pak Prabowo yang sekarang ditangkap itu saudara Zulkifli David. Ablas yang ditangkap. Sekarang saudara David, Anda buang Yes. air besar di sungai. Anda hanyut kena kepada mukanya Pak Bom Bom yang sedang berenang. Oke? Ah. Pak Bom Bom kemudian keberatan nih. Yang dihantam pakai balok oleh Bom Bom, kotoran yang keluar dari Anda atau Pak Bom Bom mencari Anda? Pak Bom Bom. Pak Bom Bomnya. Enggak, ketika Anda buang air besar keluar di pantat Anda, hanyut kena kepada orang yang bernama Bom Bom yang lagi berenang. Kena mukanya, marahlah dia karena ada kotoran yang kena mukanya yang keluar dari pantat Anda. Kemudian Pak Bom Bom mau balas dendam. Kepada siapa Pak Bom Bom harus Kepada kamu? saya. Kenapa bukan kepada Ya karena saya yang hidup. Kenapa bukan kepada Karena saya yang hidup. Kenapa bukan nya? Kan Anda mengatakan tadi sama Kan aja. sudah dijawab. Karena saya yang hidup. Jadi Pak Saya Bom Bom tanya, kalau apakah dan Anda sama? tidak. Udah selesai Bang. Nggak usah Bang Suma dengan Nggak usah terlalu Bang Suma lebay dengan kali. Zulkifli Ablas apakah sama? Jangankan Zulkifli Abbas yang adalah akun berbeda. Dan Anda yang adalah Anda yang keluar dari diri Anda yang Anda kunyah yang berada dalam perut abang itu Anda Namanya mengatakan siapa? bukan. Zulkifli Ablas manusia. Jangan bilang aku. Bilang Bang Suma Lucu Anda akun ini. Lucu. Iya lah Zulkifli Ablas sama kan? Abang, Satu saya kan? tidak ada Tapi dua, waktu tapi satu kan? untuk orang-orang maaf yang IQ-nya jongkok. Maaf ya Bang ya.
nggak ada waktu. Saya punya waktu itu sangat berharga. Kalau saya harus selesai menghabiskan waktu saya dengan tipe Anda ini, ilmu saya sia-sia. Kalau Anda mengatakan akun saya adalah saya, lantas Anda mengambil contoh ketika Anda menghina Prabowo, kemudian Anda ditangkap, Prabowo mendengarkan HP, karena yang dia dengarkan itu akun saya, yang berasal dari saya. Tapi sesuatu yang berasal dari saya itu bukan saya. Kalau HP itu adalah saya, sudah Pak, penjarakan aja HP itu. Kan sama aja kan, HP dengan saya. Jadi segala sesuatu yang berasal dari kita itu bukan kita, tetapi sumbernya kita. Maka kita yang harus bertanggung jawab. Sama seperti Anda meludahin orang, ketepak, kena di mata. Bukan orang itu ngamuk kepada ludah. Wah, kau ludah kurang ajar, ketepak, berkelahi dengan ludah, bukan. Tapi berkelahi dengan sumber. Siapa sumber ludah ini? Anda. Apakah Anda dan ludah sama? Tidak. Tetapi sama seperti tadi, kotoran yang keluar dari pantat Anda itu bukan Anda, tetapi berasal dari Anda. Maka Anda harus bertanggung jawabkan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Oke? Pahami itu. Silakan Tom. Mantap. Bego Akun itu Langsuma tertulis 01, dibilangnya saya. Ya kan ya? Nah sekarang nya yang keluar dari pantatnya, apakah mau dia akui itu adalah David? Siapa ini? David. Ini bau kok bau menyan? Punya siapa? David. Ini keluar dari mana? David. Anus mana yang telah mengeluarkan ini? David. Lambung mana yang telah mengolah sehingga keluar kotoran ini? David. Siapa yang makan buah durian sehingga nya juga bau durian? David. Apakah itu David? Masolan generasi. Ini nih. David punya tangan kiri dan kanan. Kemudian tangan kanannya dibuntungin tuh, ketepak, lepas lengannya loncat-loncat, kecek. Lengannya kemudian hidup. Pertanyaannya, lengan David yang tadinya menyatu dengan David, ketika lengan ini punya ruh sendiri dan hidup sendiri, apakah itu David? Bukan. Jadi jangankan lengannya pun ketika sudah dipotong dari badannya, lengan itu bukan David, tapi itu adalah tangan David, tapi bukan David. Apalagi Yesus yang adalah ciptaan yang berasal dari Elohim. Selamat pagi. Iya, semangat pagi Bang. Iya. Aku pengen bahas itu yang apa, temamu itu yang dimanakah Injil Allah itu loh. Boleh? Apa? Yang tema dimanakah Injil Allah itu loh. Iya silakan. Oke. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak maha kuasa karena terbukti tidak bisa menjaga Injilnya, begitu ya? Di mana Tuhan kemudian mengatakan bahwasanya dia menjamin untuk menjaga dan melestarikan Injil. Loh, katanya menjaga firman-Nya loh. Itu kan intinya Allah tidak bisa. Di mana itu Bang? Di mana kemudian? Katanya Allah itu menjaga firman-Nya. Ternyata di mana tertulis Allah menjaga Injil itu di mana? Menjaga firman-Nya. Loh, Injil bukan. Saya ulang lagi abangku, di mana Allah memberikan jaminan sebagaimana Allah memberikan jaminan kepada Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu dijamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang mewahyukan Al-Qur'an. Akulah yang mewahyukan Al-Qur'an, aku juga yang menjaganya. Di mana Allah menjamin akulah yang mewahyukan Injil dan aku yang menjaganya, itu di mana Bang?
katanya menjaga firman-Nya. Oh ya sudah, berarti Anda tidak level dengan saya. Maaf saudaraku ya. Berarti Kita nggak nyambung, berarti Allah abangku. tidak bisa menjaga firman-Nya. Saudaraku, kita nggak nyambung. Maaf, kita nggak nyambung. Nah sekarang kalau Anda pertanyakan seperti itu, Kenapa diturunkan? Inilah Bang, kita edukasi Bang, bukan mau bertengkar. Kita bukan mau bertengkar. Yesus berkata di dalam pengajarannya bahwasanya firmanku yang keluar dari mulutku itu kekal. Kita lihat ya di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12 nomor 49 dan 50. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di situ? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nomor 50-nya apa yang dikatakan oleh Yesus di sana, Bang? Ya, kamu Dan aku berbicara tahu. firman, apa itu firman? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang sebelum kekal. kita lanjut, Jadi kamu apa yang tadi aku kan katakan, berbicara aku katakan sebagai firman. difirmankan kepada Bapak. Pertanyaan saya, kalau firman yang datang kepada Yesus itu atau perintah yang datang kepada Yesus itu adalah kekal, sekarang mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapak yang kekal? Kamu berbicara firman ya. Mazmur 147 19 20. Firman-Nya hanya diberikan kepada Yakub. Ketetapan hukumnya hanya kepada Israel, tidak kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa tidak mengenal ya hukum-hukumnya. Tuh, Arab kenal hukum dari mana? Kalau Coba begitu kamu jawab. dari mana? Kalau begitu dari mana Kristen mendapatkan firman? Tunggu ya, kamu nggak usah loncat dulu. Enggak, Kamu Abang. berbicara firman. Abang, Anda Di mana membaca firman Mazmur firman? Saya 147. ulangi, Mazmur 147 Ya, 19 20. 19:20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, bukan Arab ya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, termasuk Iya. Arab. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tuh, kamu dari mana kenal hukum Tuhan? Ya baik, saya jawab ya Bang ya. Boleh? Silakan, silakan. Oke baik. Jadi ketika berbicara Mazmur 147, kita harus paham apa yang dimaksud di sana. Ketetapan-ketetapan yang datang beserta hukum-hukumnya kepada Israel itu tidak diberikan kepada Arab. Betul. Sekali lagi betul. Makanya di Arab tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Mazmur. Pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman demikian, hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, dari mana bangsa Roma Yunani mendapatkan kemudian perjanjian lama atau terjemahan kitab Tanakh? Silakan. Gak usah kamu bilang CLPB. Di mana Allahmu itu memberikan hukum-hukum Tuhan? Bisa nggak kamu jawab? Kan saya bilang tidak kepada Arab. Coba kamu buktikan di mana Allah SWT memberikan hukum-hukumnya. Coba. Aku ingin tahu hukum apa yang diberikan oleh Diam. Allah SWT. Silakan. Saya ulang lagi. Gak usah kamu ulang. Dia Saya tadi bilang tidak kepada Arab. Dia Tuhan berfirman dan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Jadi firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Betul, sepakat, benar sekali. Benar sekali. Jadi ketetapan, hukum-hukum, firman yang diberikan kepada Yakub memang tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, dari mana Roma Yunani mendapatkan kitab yang berasal dari ketetapan Tuhan kepada Yakub, kepada Israel? Jawab. Silakan. Kamu ditanya belum menjawab, kamu udah tanya. Lah, saya kan Apa ini mengatakan model di dialog begini. Kamu Saya jawab sudah dulu. mengatakan, saya Hukum-hukum sudah mengatakan. Allah SBT itu yang mana? Ya, coba kamu jawab dulu. Aku pengen tahu. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub emang ada di Islam? Nggak ada di Islam. Ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel emang ada di Islam? Nggak ada di Islam. Emang ada kitab Tanakh di Islam? Sabar dulu, sabar. Emang ada terjemahan kitabnya Yahudi di Islam? Nggak ada. Yang ada terjemahan kitabnya Yahudi, kitabnya Israel, kitabnya Yakub, keturunan Yakub, itu hanya ada di Roma dan Yunani. Pertanyaan saya,
Kenapa bisa ada di situ sementara Anda sendiri yang membawa bahwa Tuhan tidak demikian berlaku kepada bangsa di luar Israel? Lalu pertanyaan saya, kenapa ada di Belanda? Kenapa ada di Amerika? Kenapa ada di Indonesia? Kenapa ada di Anda? Sementara Anda bukan Bani Yakub. Jawab. 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 Terus jawaban kamu mana? Jawaban kamu mana? Muter lagi, muter. Masalah. Udah, Ya, udah. kalau kamu bicara, Udah, saudara jangan mempermalukan diri. Ya. Saya pakai Jangan data nih, saya pakai mempermalukan data diri. nih. Mungkin Jangan ada nangis, Kristen saya yang pakai- lebih berbobot ya. Anda menampar, Anda seperti meludah ke atas, jatuhnya di jidat sendiri. Umat Islam tidak pernah memakai terjemahan kitabnya keturunan Yakub, kitabnya Israel, menempelkan di Al-Quran. Tidak ada itu. Makanya Al-Quran adalah kitab independen. Tidak berasal dari terjemahan kitab manapun. Al-Quran tidak berasal dari terjemahan dari agama manapun, dari kitab agama manapun. Bagaimana dengan Kristen yang bukan Bani Israel? Bagaimana dengan Kristen yang bukan keturunan Yakub? Kenapa bisa ada terjemahan kitabnya keturunan Yakub di situ? Nah, itu kewajiban Anda untuk meludah ke atas dan jatuhnya di mata sendiri. Hati-hati bang, hati-hati. Anda berbicara harus menggunakan akal, karena Anda sedang berbicara dengan ahli kita, begitu. Oke, silakan. Masya Allah. Oh yo, naik lagi. Yang pintar sedikit lah, jangan malu-maluin inilah kekristenan. Menyerang, akhirnya dia bundir. Aduh, kasihan. Silakan, selamat pagi Bang Lubis. Ya, selamat pagi semua. Ya, silakan dalam diskusi Bang. Ya. Kalau Mazmur 147 ayat 19 ayat 20, artinya di luar Bani Israel tidak ada Tuhan Bani Israel itu memberikan firman-Nya. Maksudnya tidak ada nabi di luar Nabi Israel. Begitu ya. Makanya di luar Nabi Israel itu mereka tidak akan pernah memperkenalkan apa ketetapan-ketetapan Tuhan dan apa hukum-hukum Tuhan yang mereka sembah. Termasuk Roma Yunani. Nah, bagaimana bisa masuk ke Roma Yunani? Tentu Yesus pernah berfirman, bukan kepada mereka saja aku berdoa, tetapi kepada orang-orang yang percaya atas pemberitaan mereka. Artinya, Bani Kristen, ya, Kristen itu kan mempunyai kitab-kitab Bani Israel. Ya, itulah yang ditanya Abang, yang bertentangan dengan Mazmur 147 tadi. Ya iya, karena Kristen itu tidak pernah mempercayai firman yang datang dari luar Bani Israel, nabi-nabi dari Bani Israel. Bukan itu permasalahannya. Itu yang menjadi permasalahannya. Tuhan Itu yang menjadi memberikan firman-Nya permasalahannya. kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, termasuk Roma Yunani kan? Ayo jujur dong. Jadi bangsa Arab ini kenapa bisa ada lari ke nabinya Arab? gitu loh? Kenapa Ya lari ke iya. Arab? Karena kan ketetapan itu harus dari Tuhan Bani Israel. Arab Itulah. tidak pernah mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi mengambil kenabiannya Nabi Israel. Ketetapan yang datang kepada Yakub duduk di dalam Al-Quran kepada Artinya Yakub. Tuhan Bani Israel itu hanya memberikan firman-Nya kepada Bani Israel. Terus kenapa ada kepada Roma Yunani? Oh, Roma Yunani tidak pernah ada rasul. Nabinya tidak ada. Masuk langit. Romawi tidak pernah punya rasul, Bang. Justru karena Bang tidak Juma. ada rasul, lalu Yang apa ada itu haknya? Arab, Apa gitu loh. haknya mengambil? Jadi ketika Apa Anda haknya? memandang sendiri. Tuhan Bani Israel, begini Bang Juma, Anda memandang Tuhan Bani Anda tidak lagi Israel diskusi dengan saya. Maaf. Di luar Abangku. dari maaf abang. Nabi Saya Israel, tidak ingin Anda diskusi salah. dengan orang yang bebas. Artinya, Anda boleh dibawa. Anda boleh dibawa, ambil buku, ambil pulpen, catat ilmu yang keluar dari saya. Maaf sekali lagi, saya tidak mau berdebat dengan orang bebal yang ujungnya nanti ada muncul penghujatan, kata-kata kasar. Oke? Shalom. Adalah lebih baik Anda dibawa, duduk, belajar, catat apa yang saya sampaikan daripada Anda di sini ngotot dengan kebodohan Anda kan gitu ya.
Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub tidak diberikan kepada bangsa Arab. Betul. Ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa Arab. Betul. Saya akui itu, yes dan yes. Dan pertanyaan saya balik kepada saudara Kristen, apakah hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum kepada Israel, di mana Tuhan tidak berlaku demikian terhadap bangsa lain, apakah hukum Yakub dan yang datang kepada Israel diberikan kepada bangsa Roma dan Yunani? Jawab. Kalau bangsa Arab tidak. Kalau bangsa Yunani diberikan nggak? Jawab, bangsa Romawi diberikan nggak? Silakan. Boleh. Saya boleh jawab Bang Suma. Ini saya musafir jadi cuma singgah. Setelah itu lanjut lagi. Kabur. Jadi saya tidak mau Setelah bertanya. itu, Saya tidak akan mau bertanya. Saya cuma menjawab pertanyaan semua silakan. yang ini ya. Saya izin menjawab boleh? Silakan. Oke. Kalau mencela ya saya diam. Oke, gini. Murid Yesus itu turunan Yakub. Saya tidak Jelas? tanya murid Yesus. Tidak Iya, ada pertanyaan kan Bani saya Israel kan tentang murid Yesus. Saya tahu murid Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya, Iya, apakah itu kan turunan hukum-hukum? Yakub Suma. Saya dicela. Anda di bawah. Saya Anda di belum bawah selesai kalau ngomong Anda Suma. tidak sanggup diskusi dengan saya. Iya, Anda di saya bawah. belum selesai ngomong Suma. Saya tidak tanya murid Yesus, yang saya tanya Roma Yunani. Ingat teman-teman sekalian, jangan Anda mau menipu kami dengan mengatakan murid Yesus. Kami paham, murid Yesus orang Yahudi. Yang saya pertanyakan bukan murid Yesus. Yang saya pertanyakan Roma, kekaisaran Roma menggantikan kedaulatan ideologi mereka dengan konsep terjemahan dari kitabnya Yahudi yang katanya tidak diberikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa ada di bangsa Roma dan Yunani? Itu yang Anda jawab. Itu yang Anda harus jawab. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Karena murid Yesus sudah dipesan. Murid Yesus sudah dipesan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Roma, agar jangan ke bangsa Yunani. Itu pesan Yesus. Matius 10, nomor 5, nomor 6. Pertanyaannya, ketika ada saudara saya Kristen yang saya kasihi membawa Mazmur 147 tujuannya untuk menyerang Islam, Islam tidak pernah mengambil hukum yang datang kepada Yakub, ketetapan yang datang kepada Israel sebagai pegangan untuk menjadi Islam. Itu tidak ada. Pegangan Islam adalah Al-Quran, hukum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu selesai, udah final di situ. Sekarang, apakah hukum yang datang kepada Yakub, kepada keturunannya Bani Israel, itu berlaku kepada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia? Sedangkan dalilnya mengatakan Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia mengambil hukum yang datang kepada Bani Israel? Kalau ternyata hukum itu hanya untuk Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain, kenapa dan mengapa? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Masuk, Pak Perkaya. Kenapa bisa lari ke Roma? Itu karena Roh Kudus. Sebagaimana di Matius. Kan jawabannya Bang. Ya, berarti Bagaimana Roh Matius Kudusnya 28, 19, 20 dalam nama Berarti Roh Bapa, Kudus, Putra dan Roh Kudus. berarti Ya. Roh Kudus yang Anda maksud ini bisa kongsi dengan Bapak yang mengatakan tidak memberikan hukum kepada bangsa lain. Roh Kudus itu roh kebenaran yang Kalau roh dibawa Yesus kebenaran, adalah kebenaran. kenapa dia melanggar? Kenapa dia melanggar hukum Tuhan yang ada di Mazmur 147 kalau dia adalah roh kebenaran? Tidak, Yesus sendiri yang berkata di Matius 28, 19, 20, jadikan semua muridku bangsa. Anda kalau melihat original teks yang Matius 28, di situ kata Matete itu merujuk kepada murid Yesus. Jadikan seluruh murid bangsa muridku. Sekarang bangsa murid Yesus itu siapa?
Bangsa mana aja Bangsa murid Yesus? muridnya yang percaya dibaptis. Oh, Anda salah. Kalau Bang Zuma belum dibaptis, ya belum jadi begitu. murid. Sekarang begini abangku, Matius 28 itu ucapan Yesus ketika mengajar kepada Bani Israel atau ucapan orang yang disangka Yesus? Ucapan Yesus kepada muridnya supaya menginjil ke seluruh bangsa. Oke. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Ya dari Alkitab, Injil. Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Karena itu Roh Kudus yang mengajar kami sebagaimana di Yohanes 14 nomor 16. Roh Kudus yang mengajar kami dan membimbing. Aduh, kok kami di sana, Bang? Saudaraku, boleh enggak kita dudukkan perkara ini pada posisi yang sebenarnya? Yesus ketika berbicara, itu berbicara kepada orang Yahudi atau berbicara kepada non-Yahudi? Ya saat itu pasti kepada non-Yahudi. Sakit. Silakan mungkin Dinda yang lain mungkin bisa masuk, silakan. Boleh ya, saya dengar-dengar aja. Dinda Kores, Dinda Tahta, Bunda Rahma, Dinda Alif, bisa? Kalau begitu cara diskusinya gimana? Saya mau berdiskusi dengan orang kayak gini. Ya kalau sudah dia bawa Roh Kudus itu gimana Gurunda ya? Iya, itu dia Bunda. Ini kan kita sedang berbicara tentang Mazmur 147. Ya kan? Hukum yang datang kepada Yakub dan firman-Nya kepada Israel tidak berlaku kepada bangsa lain. Bahkan hukum-hukumnya tidak dikenal. Makanya hukum yang datang kepada Bani Israel itu berbeda dengan hukum yang ada di Kristen. Hukum di Israel, kurbannya hewan, ibadahnya Sabtu, menyembah hanya kepada Elohim. Mesias atau Kristus adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, bukan dewa. Tapi di ajaran mereka berbeda. Berarti memang betul hukum yang datang kepada Yakub dan ketetapannya kepada Israel tidak dikenal oleh mereka. Tadinya dia mau menyerang Islam, dia nggak sadar kalau dia itu dari Roma Yunani. Oke, kita sapa izin Gurunda. Haris, Kristen Muslim, saudara Haris. Haris Kristen, kayaknya Islam ini Haris. Ya gitu ya saudara-saudaraku ya. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 47 ini. Firman kepada Yakub, ketetapan kepada Israel tidak diberikan atau Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kita lihat di dalam Ulangan 5. Kita baca biar apologet Islam juga mendengarkan. Musa memanggil seluruh orang Israel. Yang dipanggil di sini orang Israel ya anak-anak. Berkumpul dan berkata kepada mereka. Nabi Musa berkata kepada orang Israel, wahai anak-anakku yang ada di bawah. Dengarlah hai orang Israel. Nabi Musa menyeru kepada orang Israel. Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepada kalian wahai orang Israel, supaya kalian wahai orang Israel mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Jadi Nabi Musa memanggil orang-orang Israel saja untuk kemudian melakukan hukum ketetapan yang datang kepadanya berupa peraturan untuk mempelajarinya dan mempraktekkannya dengan setia. Ulangan 5 nomor 1. Nomor 2-nya Musa berkata, Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita. Jadi Tuhannya Yahudi mengikat perjanjian dengan Bani Israel. Nomor 3,
Tuhan mengikat perjanjian bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semuanya yang masih hidup. Saya ulang, nomor 3-nya ini penting untuk dipahami oleh anak-anak saya sekalian. Baik yang di TikTok maupun yang ada di YouTube. Di situ Musa berkata kepada orang Israel. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Lalu setelah berkumpul, Nabi Musa berkata kepada mereka, hai orang-orang Israel, ketetapan peraturan yang kuperdengarkan kepadamu hari ini, supaya kamu mempelajarinya dan supaya kamu melakukannya dengan setia. Dan ini diikat oleh Elohim sebagai perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian ini, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Pertanyaan saya, di situ ada Kristen nggak? Saya. Di situ ada orang Roma nggak? Nggak ada, Gurunda. Di situ ada orang Yunani nggak? Nggak ada, Gurunda. Ya, kenapa Roma Yunani kita kaitkan? Karena Kristen itu awalnya dari sana. Jadi, ketika kemudian Nabi Musa mengatakan, perjanjian ini hanya mengikat kita yang hidup hari ini, yang ada di sini, itu tidak berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, orang Arab. Tidak. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung ini, dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Jadi Musa sebagai perantara. Sebab kamu, wahai Bani Israel, takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan Tuhan berfirman, akulah Tuhan Elohim yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur. Karena mereka diajarkan untuk menyembah kepada Rabbus samawati wal ard yang datang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak diajarkan menyembah kepada ilah lain yang keluar dari rahim manusia, yang keluar dari rahim bumi. Jangan membuat bagimu patung. Makanya nggak boleh membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas dan atau di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air yang ada di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Dan yang ketiga, dari orang yang memberi perlu mengikat kalian, mengangkat perjanjian untuk kaum yang Israel saja yang hidup sesat. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan perjanjian baru. Kemudian ini kenapa dinaikkan lagi orang sakit ini? Bukannya dia disuruh istirahat di bawah. Dia 33 kemudian jelas mengatakan begini. Inilah berkat yang diberikan kepada Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel. Anak-anakku sekalian, saya ulang lagi, bukan saya mengajar, tapi perlu dicatat. Mana tahu adik-adik semua, anak-anak sekalian nanti suatu saat berdebat secara offline dengan tetangga, dengan apa. Terangkan dengan baik. Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel. Jadi Musa memberikan berkat kepada siapa? Orang Israel. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Sinai, nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang tengah 10.000 orang yang kudus
di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Dalam tanganmu lah, ya, kakimu lah mereka duduk menangkap semua dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita di sini siapa? Siapa? Kita di sini siapa? Kita di sini siapa? Ketik di bawah. Kita di sini. Musa nomor 4-nya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita ini siapa? Israel. Nah, ada yang mengerti Islam, jangan gitu dong. Jangan kalau mendengar itu tolong maksimal. Musa telah memerintahkan kepada kita. Ini suatu jemaat ya Yakub memberikan berkat Musa hamba Allah kepada berkat itu kepada Israel. Taurat milik kepunyaan jemaat Yakub yang mengaku sebagai pelanjut tongkat itu diselidiki dulu dari Yahudi langsung. Apakah ajarannya itu hasilkan dari keputus terhadap internal mereka sendiri yang melakukan kitab yang mereka usung, atau kalau tidak, jangan percaya itu hanya cuman topeng doang dari tampakan luar di Yakub. Jangan saudara-saudara sekalian, Dinda pun Ustaz, monitor Ustaz, dengan tidur Ustaz. Ustaz Alif, Ustaz Rashid tadi. Ustaz Alif baru siang kerja Bunda Rahma. Beliau kerja. Ya. Baru tidur kayaknya guru itu begadang. Dia sholat subuh baru tidur. Aduh, Bu Darni ini kesurupan kalau sama saya, gimana dong? Lanjut aja dulu Bun, saya sarapan dulu bentar. Iya. Silakan. Aku nggak cocok memang sama Bunda. Aku mau main sama laki-laki. Mama, Polkot, Kristen Polkot. Yang bisa ku jawab dulu, Bunda. Pernyataan yang aja, Bunda. Syarat pemaparannya kan keren kan pemaparannya. Dan ulangan. Itu kita di Advent ya teman-teman, dia akan terbakar, membara karena dia bahannya yang terbakar. Ini apa kebenaran jemaah Yakub, Bani Israel kan bukan saudara. Ku jawab ya. Tadi kan Bang Zuma selalu mengatakan, oh ya Allah itu Yahweh dasar. Berarti Allah itu Yahweh itu berarti bukan adil dong. Masa dia hanya untuk Bani Israel doang? Torah. Awalnya, dengar ya, buka kuping kalian itu lebar-lebar. Awalnya ya memang nggak mungkin lah ada awalnya dulu orang Kristen di sana atau orang Arab ada di sana. Enggak kan? Awalnya memang itu semua kebenaran itu untuk Bani Israel, betul. Nah, setelah sudah diturunkan ke Bani Israel, lalu disuruh menjala manusia, sama seperti Matius 4 ayat 19 kata Yesus apa?
Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Yesus, mari ikutlah aku, akan menjadikan Bani Israel. Nah, sejak itu Budar nih, sejak kapan saudara? Itu loh Bunda, kan ini kan ditulis. Yesus itu mengatakan, kamu ikutlah aku. Mari. Ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kenapa kalian bilang asyik Bani Israel doang itu? Yesus hanya kalian itu. Belajar kalian ke orang Kristen. Sejak kapan berubah itu Bani Dar? Bukan duduk telingamu Bunda Rahman, ini kan aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Coba Siapa itu penjala? Coba tunjukkan perkataan Yesus bahwa kenapa dia turun, kawan? Itu sudah menjadi ketetapan Elohim. Hukum Torah itu untuk jemaat Yakub, Bani Israel. Budar ini kan Bani Indonesia, Bani Paulus lah. Gak cocok kan, gak nyambung. Udah dijelaskan tadi di uraian panjang lebar oleh guru. Gak ada nyambungnya kepada Roma, Athena sana. Sementara Bibelmu itu gimana dong? Dan parahnya perjanjian lama yang diturunkan kepada Musa dan ketetapan di dalam situ adalah Torah itu untuk Bani Yakub. Nah, kenapa nempel di Bibelmu yang Bani Paulus ini? Maka aku bilang kau akan kejang-kejang kalau dibahas. Oke lah, udahlah. Kita sapa Devia. Devi Arisa, Kristen Muslim saudara. Devi. Kores itu teman-teman, jam tidurnya itu pagi. Ini mau sholat duhur baru bangun. Devi Arisa. Devi Arisa. Ternyata dia tertidur. Jadi teman-teman, Advent ini serba salah ya, kasihan ya. Sambil cari di bawah Bun, di tamu Bunda. Enggak ngomong Ustadz. Devi? Enggak, di multi. Saya mencari. Saya masih di tempat. Oh, oke, siap. Siapa nih yang Kristen di bawah? Ya coba ketik yang Kristen. Kayaknya ini. Coba ini. Bang Rozi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ini saya mau apa aja. Oh, aku Mau pilih Bang mengucapkan terima kasih Iya Bang, atas sama-sama. pencerahan gitu, dan saya selalu menyimak, apalagi ya sama Bang Juma ya, termasuk ke Ustadz Tahta. Jadi saya semakin gigih untuk betul-betul belajar Al-Quran gitu. Oke. Itu aja udah. Itu aja. Oke Bang, terima kasih. Kita turunkan Bang ya. Assalamualaikum. Salam. Kita sapa. Naik lagi si Manjun. Oh iya, tenang. Iya. Bukan. Nah, Apa itu Pak? Apa yang kita bahas ini, Bang? apa terserah Bunda. Gini aja. Menurut Anda, yang tadi dibahas oleh Gurunda ya, kita lanjutkan aja. Adakah tertulis
hukum-hukum Taurat ini, ketetapan dari Tuhan ini untuk Nabi Musa dan untuk Bani Israel, adakah diberikan kepada di luar itu selain Bani Israel? Sehingga Ada. perjanjian lama ini bisa nempel di Bible Anda loh. Kenapa bisa ini? Ada. Di Ulangan 18:18. Kenapa? Ada di Ulangan 18:18. Ulangan. 18:18. Oke, mari kita buka. Jangan Apa ditembak bunyinya? nomornya ya. Apa bunyinya itu, Bang? Seorang nabi dibangkitkan. Ini menurut Anda siapa di sini nabi itu? Yohanes Pembaptis. Seorang terus? Kemudian merujuk ke Yohanes 1:29. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis dibangkitkan. Bukan Yesus, seorang nabi. Ya. Yesus kan nabi. Lain Yesus Tuhan. Di mana itu Makanya Yesus? Yohanes Pembaptis mengatakan di Yohanes 1:29. Apa katanya? Coba Bang. Kita udah lari dari bahasan ya. Kita bahas hukum Torah. Enggak, itu Sekarang mana pernyataan Yesus bahwa dia membatalkan hukum Torah? Dia Kan enggak Anda kan jadi membatalkan. Kristen ini tidak lagi mengimani hukum Torah. Anda menjadi Dia pengikut Paulus. menggenapi. Menggenapi. Apakah menggenapi itu menghilangkan? Menggenapi itu memenuhi hukum Taurat itu sebagaimana mengikutinya. Nah, itu ada Apa itu. kata Paulus? Menggenapi itu mencukupkan, melengkapi, menyempurnakan. Bukan meniadakan, kata si Paulus. Anda taat dengan hukum Torah? Enggak. Taat, makanya Yesus bilang di Markus 12:29. Anda sabat. Oh, kalau itu kan Tuhan Yesus yang bilang kita Tuhan di hari Sabat. Ya. Berarti Anda tidak taat dengan hukum Torah. Sementara kata Kalau Yesus, Tuhan aku yang datang bukan mengubah untuk meniadakan. Itu Matius 5, Bang. Aku datang bukan hukum untuk Taurat, meniadakan bukan hukum Torah. Sabat. Ya bukan Sabat, Bunda. Hukum Torah itu Sabat sabat. itu lain. Loh, kenapa bisa lain? Bunda. Jangan Bunda harus membunuh, masuk Kristen. pelihara hari Sabat. 10 hukum Torah Musa itu, ya, jangan membunuh. Pembunuhan berdarah-darah Anda imani sebagai karya keselamatan. Kemudian pelihara hari Sabat. Anda bernyanyi-nyanyi di gereja Minggu. Dari mana itu? Padahal Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menyempurnakannya, menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terburuk, tempat terhina. Siapa itu yang mengajarkan menghilangkan hukum Torah? Paulus yang kau imani sebagai rasul. Nah, kau jadi Kristen gara-gara Paulus, Bang. Yang kau imani ajaran Paulus, surat-surat Paulus. Ayo, kau makan babi kan karena Paulus. Ya kan? Bagaimana? Enggak, Bunda. Kan saya mengikuti Markus 12:29. Apa itu? Hukum terutama. Kasihlah hukum Tuhan terutama? Allahmu. Iya. Hukum terutama, dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu dan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal. Terus kenapa kau mendengarkan anak orang, Bang? Enggak, dia kan Tuhan. Seperti
yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Sekarang di mana dia Tuhan, Bang? Yohanes 1:29. Mana dia Di Yohanes 1:29. Kalau kita baca Bibelmu, Bang, Yohanes. Yesus memperkenalkan. Bang, kalau kita baca Bibelmu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Aku ini utusan. Nggak pernah kita baca Bibel, Yesus memperkenalkan dirinya secara langsung bahwa dia Tuhan. Diutus bukan utusan. Ada diutus, ada utusan. Kalau diutus berarti dia utusan. Siapa yang mengutus? Kalau Tentu Tuhan. diutus itu langsung. Kalau utusan orangnya. Iya, jadi Yesus ini orangnya. Yesus Lain. mengaku dia utusan. Coba Bunda bedakan, maaf kata. Jibril sama Muhammad, yang mana diutus, yang mana utusan? Yesus itu, Bang, utusan Yesus. Enggak, saya kasih Siapa yang mengutus? analogi saja. Ya, baru saya ke situ. Jibril sama Muhammad, yang mana diutus, yang mana utusan? Ya. Sama-sama utusan lah. Sama-sama utusan. Yesus, Jibril diutus, Jibril diutus untuk menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Kepada utusan. Rasulullah diutusan karena dia adalah rasul yang menerima firman-firman dari Tuhan. Ada yang membawa firman dari Tuhan, ada yang menerima firman, kemudian firmannya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu Nabi Muhammad diutus, utusan atau rasul. Terus itu rasul. Apa itu rasul? Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu atau firman-firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu rasul. Jadi Nabi Muhammad itu rasul atau utusan. Malaikat Jibril, ya, dia diserahi tugas untuk membawa firman-firman dari Tuhan disampaikan kepada rasul ini. Kalau Yesus, dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan, tentu ada yang mengutus, dia diutus. Si Yesus lah ini adalah utusan itu. Ya, dia diutus. Sekarang mana dia memperkenalkan dia Tuhan? Memperkenalkan dirinya dia Tuhan. Sekarang mana? Itu di Lukas 2 nomor 11. Oh mama, itu kan tulisan si Lukas hari ini telah lahir. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Bunda. Bang, ketika dia membangkitkan Lazarus atau dia bernubuat, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia menengadah ke langit. Ya Bapakku, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Engkau yang telah mengutus aku. Dia selalu memperkenalkan dirinya utusan. Bapaklah yang mengutus aku. Nah sekarang di mana di Bibelmu Yesus memperkenalkan dirinya dia ini Tuhan. Ayolah Bang. Ketika ada perempuan yang ingin minta tolong sama dia karena anaknya sakit, kan langsung dia bilang kehendakmu lah yang jadi kepada perempuan itu. Kehendaknya siapa? Itu bukti. Kalau para nabi rasul bermukjizat Bang, ya, mengadakan keajaiban bukan berarti dia itu Tuhan. Baca kisah para rasul 2:22. Yang melakukan itu adalah Allah, Tuhan yang melakukan dengan perantaraan